Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Ibu, bapak dan saudara, kaum muslimin, jamaah salat zuhur di Masjid Raya Darussalam rahimakumullah. Begitu juga para pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada, yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami menyampaikan pengajian mengenai kewajiban bersahadat, maka saya ingin mengajak ibu, bapak dan saudara menadahkan tangan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca selawat seperti yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Hadirin hadirat rahimakumullah, salawat ini diperintahkan oleh Nabi untuk dibaca setiap hari Jumat ba'da asar 80 kali. Nah, mudah-mudahan hadirin dan hadirat sudah hafal salawat tadi dan mau mengamalkannya insyaallah. Kewajiban bersahadat. Saya mengutip dari kitab Al-Fiyatus Subad. Kitab ini dikarang oleh Imam Ibn Ruslan. 1000 bait yang pendahuluannya atau mukaddimahnya itu berisi tentang akidah atau tauhid. Kemudian tengahnya yang sampai ratusan, 800-an bait itu tentang syariah, tentang fikih. Penutupnya itu tentang ilmu tasawuf. Tentu ada alasan kenapa Imam Ibn Ruslan itu mengarang kitab yang dibuka dengan akidah, ditutup dengan tasawuf, padahal lebih banyak isinya tentang fikih. Ini merupakan penjabaran dari apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam hadisnya yang menceritakan tentang kehadiran seseorang yang tidak diketahui bekas-bekas perjalanan, tapi juga tidak dikenal oleh orang sekitar. Jadi Umar bin Khattab itu meriwayatkan begitu.
Kalau orang tidak dikenal kan berarti orang jauh. Orang nggak kenal berarti orang jauh, pendatang. Tapi kalau dikatakan tidak ada bekas-bekas perjalanan, ya berarti orang dekat. Nggak ada bekas perjalanannya. Yang ternyata nanti di dalam syarahnya disebutkan beliau adalah Jibril alaihissalam yang menyerupakan diri sebagai Zikyan bin Khalifah. Zikyan bin Khalifah itu seorang sahabat yang paling ganteng. Nah, dalam hadis tersebut, ketika orang yang datang tanpa bekas bepergian dan tidak dikenal itu menanyakan mal iman, yang oleh Nabi dijawab bahwa al imanu antuk minubillah wa bimalaikatihi ila akhirih. Kan rukun iman sudah pada hafal, makanya enggak saya sebut. Tapi ini sedang menceritakan kronologi tentang kenapa Imam Ibn Ruslan mengarang kitab Alfiyatus Subhat tadi. Kemudian orang itu bertanya mal Islam. Al-Islamu an tajhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang sesuai dengan judul kan, kewajiban bersyahadat. Kemudian orang itu bertanya wa mal ihsan, al ihsanu an ta'budallaha ka'annama tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yang kemudian dikenal dengan ilmu tasawuf. Jadi Imam Ibn Ruslan itu mengarang kitab dengan susunan yang sama dengan isi hadis tadi, tentu dengan penjabaran dan dengan bahasa puisi. Nah, ini memperkenalkan dulu, dan insya Allah untuk materi tauhid yang kami sampaikan tiap 21 sekali ini, literaturnya diambil dari kitab tersebut. Setelah membuat mukaddimah seperti alhamdulillah, sholawat kepada Nabi dan sebagainya, bab pertama itu Imam Ibn Ruslan mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqami wa nutku bisyahadataini atubira lisihhatil imani mimman qadara. Yang kalau di pesantren biasanya bacanya awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bisyahadataini tawbira lisehatil imani mimman qadara. Awal wajibin utawi, itu kalau bahasa pesantren ya, utawi kewajiban, awal wajibin alal insani tumrap para manusa ma'rifatul ilahi iku ngenal dumateng Allah bistiqani kelawan yakin. Ini saya mencontohkan aja kalau di pesantren semacam itu. Terjemahan bebasnya bahwa kewajiban utama kita sebagai manusia adalah mengenal Tuhan kita dengan seyakin-yakinnya di dalam hati. Itu kewajiban pertama. Sebelum kewajiban yang lain, paling utama adalah mengenal Tuhan kita. Tuhan sesuai yang disampaikan oleh Quran dan hadis. Sebab Tuhan kita itu kalau kita lihat, nggak usah yang terlalu jauh di dalam ayat-ayat Al-Quran,
Surat Fatihah yang kita baca saja menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita segala puji itu hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi Allah itu Tuhan sekalian alam. Kalau dikatakan Tuhan sekalian alam, berarti benda yang wujud, hewan-hewan, tanaman-tanaman itu bertuhan, Tuhannya adalah Allah. Begitu juga makhluk Allah yang lain, malaikat, jin, manusia. Seluruh manusia di atas bumi ini Tuhannya adalah Allah. Mungkin yang menjadi pertanyaan, tapi faktanya di Eropa itu mereka tidak menyembah Allah sebagai Tuhan. Di India itu tidak menyembah Allah sebagai Tuhan. Kan faktanya semacam itu. Maka kita katakan bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbul Alamin. Namun mereka yang tidak ikut Al-Quran, mereka menyembah Allah dengan cara mereka, dengan penamaan sesuai dengan mereka. Kita mengikuti Quran, Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita, umat Islam. Tapi mereka yang tidak belajar Al-Quran, ya mereka punya panggilan Tuhan sendiri. Ada yang Sang Yang Widi, ada yang Bapak di surga, ada yang Yahweh, ada yang macam-macam Tuhan sesuai dengan yang mereka kenal. Namun prinsipnya kewajiban pertama seorang manusia mengenal Tuhan dengan yakin, sesuai dengan keyakinannya. Nah, kita umat Islam karena diajarkan bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu harus ikut. Itu harus ada dalam hati kita. Yakin bahwa saya itu tidak bertuhan kecuali Allah. Nah, keyakinan kita dalam hati ini menurut Imam Ibn Ruslan sesuai dengan nazm yang kedua, wa nutqu bisyahadataini atubira, melapalkan, mengucapkan syahadat, dua syahadat. Yang orang Jawa kesusahan mengucapkan syahadaten menjadi sekaten. Ada acara sekaten di Jawa. Itu maksudnya syahadaten. Syahadat pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat kedua adalah keyakinan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Ini kelihatannya mungkin pendengar ada yang mengatakan ini sih ajaran MI Sanawiyah, Ahliyah sudah pernah diajarkan. Saya mengingatkan kembali aja supaya nanti mengajarkan yang lain itu urut dari pertama. Jadi syahadaten itu ada kan dua syahadat. Syahadat pertama adalah syahadat yang kesaksian tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Ini hampir semua bangsa asal sudah pernah mendengar kalimat Allah akan mengucapkan as is kain kot awsar Allah.
Itu dosen saya dulu mengatakan itu. La ilaha illallah terjemahannya menurut dia, as is can God ausar Allah. Sampai-sampai setelah mengucapkan itu, dia kemudian mengatakan, so we're then brother. Berarti kita itu sudah berkeluarga. Saya bilang sama dosen itu, dalam ajaran Islam tidak cukup hanya satu kesaksian. Tidak cukup hanya menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau hanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka menurut musikus Cebu, mereka orang-orang barat yang mengarang lagu-lagu Indonesia itu dia dalam salah satu syair lagunya itu, wahai umat Kristen, wahai umat Islam, wahai umat Kristen, mari kita ucapkan la ilaha illallah. Wahai umat Buddha, wahai umat Hindu, mari kita ucapkan la ilaha illallah. Memang tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma menyebut Allahnya itu kalau orang Hindu Sang Hyang Widi. Apa benar? Ya menurut mereka benar. Menurut orang Hindu. Kalau kita, oh ya jelas menyalahkan, ya enggak, tetap hanya Allah. Tapi prinsipnya tadi, la ilaha illallah. Baru kemudian, kalau kita pengen dikatakan seiman, syahadat kedua harus diyakini juga. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kewajiban pertama kita adalah meyakini dalam hati, kewajiban kedua adalah mengucapkan dengan lisan. Jadi kalau ada orang, saya sama dengan kamu, saya yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tapi saya nggak mau mengucapkan syahadat, ya belum sah. Jadi dikatakan wa nutqu bisyahadatain akbira. Mengucapkan, melafalkan dua syahadat itu termasuk atau akbira, dipandang li sihhatil imani, untuk sahnya iman. Mimang qadara, bagi orang yang mampu. Jadi maaf kalau ada orang bisu kok nggak bersyahadat, enggak apa-apa. Tapi kalau selama masih bisa mengucapkan, maka wajib hukumnya bersyahadat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kita ini? Kita ini kan pernah nggak kita bersyahadat? Saya pernah terjebak dengan pertanyaan ini. Pernah nggak kita bersyahadat? Loh, kalau azan itu bukan syahadat, itu kan salah satu di antara kalimat-kalimat azan. Waktu sholat itu kita tahiyat, asyhadu alla, itu bukan syahadat. Itu bagian daripada sholat berbentuk kalimat syahadat. Tapi pernah nggak kita bersyahadat? Ya sudah, kita memang tidak pernah. Tapi kenapa tidak pernah? Karena kita lahir dari bapak muslim, ibu muslim, kemudian kita otomatis menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, ya harus disyukuri. Sebab mereka yang lahir dari bapak, ibu yang non muslim atau salah satunya saja, itu nggak pernah bersyahadat. Sehingga mereka wajib hukumnya bersyahadat, syahadatnya juga harus benar. Maka datanglah beberapa orang yang ingin beragama Islam ke Masjid Raya Darussalam, dibimbing untuk membaca syahadat. Karena wajib hukumnya orang kalau mau dikatakan sebagai muslim adalah mengucapkan syahadat. Jadi kewajiban pertama kita meyakini di dalam hati tentang
ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad SAW. Kemudian kewajiban kedua setelah ada di dalam hati harus terucapkan. Tidak boleh ada orang yang tidak mau mengucapkan walaupun yakin, kalau belum mengucapkan belum sah imannya. Nah, nanti rukun yang ketiga adalah mewujudkan, mengimplementasikan, menjalankan syahadat tersebut yang sudah diucapkan menjadi amalan, yang kemudian dengan amalan itu akan meningkatkan daya spiritualitas kita, bukan hanya menyaksikan dalam kalimat, tetapi nanti bisa menyaksikan di dalam kehidupan kita. Jadi istilahnya kita bersyahadat pada awalnya untuk menuju bermusyahadah. Kalau syahadat sekedar ucapan. Kalau musyahadah itu kita merasakan bahwa memang Tuhan kita itu Allah, itu kita rasakan. Selama ini banyak di antara kita karena syahadatnya sih sudah diucapkan betul, tetapi aktivitas sehari-hari belum diwarnai oleh syahadat kita. Contoh yang kecil, pada saat masih anak-anak lah kebanyakan. Ya, kalau orang tua masih begitu ya kebangetan gitu ya. Nafsu kita, keinginan kita melihat katakanlah buah mangga orang lain. Waduh, kayaknya ini mangga enak ini. Kita nengok kanan kiri. Baru kemudian ngambil, cepet-cepet disembunyikan. Ini berarti orang ini belum bermusyahadah, ini masih bersyahadat. Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi dalam kesehariannya seakan-akan Allah nggak ada. Dia kan nggak sadar, ngambil, nengok-nengok, umpetin. Padahal Allah itu kalau kita bermusyahadah, Allah kan menyaksikan. Ini saya contoh yang kecil aja. Nanti contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana supaya Allah itu ada dalam rasa kita, sehingga kita akan jauh dari perbuatan tidak baik, karena Allah senantiasa melihat kita. Makanya rukun iman yang ketiga, kalau rukun iman yang pertama tadi yakin, rukun iman yang kedua mengucapkan, rukun iman yang ketiga adalah fi'lul jarhan atau perbuatan badan ataupun tingkah laku yang diwarnai oleh syahadat. Nah, mudah-mudahan nanti untuk mewarnai syahadat, syahadat mewarnai perilaku kita, 2 minggu yang akan datang saya hadir lagi di sini khusus menjelaskan hal itu. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa la hadiliyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir. La
ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibullah. Taqabbalallahu minkum.